Halo teman-teman, ini adalah sebuah kisah yang pernah disaksikan dan diceritakan kembali oleh sepupu saya setelah ia kabur dari rumah. Seberapa nyata cerita ini saya sendiri tidak tahu pasti. Yang saya tahu, setelah kejadian itu, ia bersumpah tidak akan pernah lagi kabur dari rumah atau menyewa rumah kontrakan. Ceritanya dimulai seperti ini. Bima terlahir di keluarga yang cukup berada, namun tidak bahagia. Selalu ada konflik dalam keluarganya, terutama antara Bima dan ibunya yang selalu bersitegang. Orang tua Bima memiliki dua anak, Bima dan seorang adik laki-laki bernama Bayu. Ayah Bima sering bertugas keluar kota, sehingga di rumah lebih sering hanya ada ibu dan kedua anaknya. Namun, entah kenapa, suasana di antara Bima dan ibunya selalu panas. Apapun yang Bima lakukan atau diskusikan, pasti akan berujung pada perdebatan sengit dengan sang ibu. Karena muak dengan keadaan ini, Bima memutuskan untuk angkat kaki dan mencari tempat tinggal sendiri. Bima memiliki seorang sahabat karib sejak SMP bernama Adi. Saat itu, Adi tinggal di sebuah kamar kos dekat kampusnya. Suatu hari, Bima datang menemui Adi dan mengajaknya untuk menyewa sebuah rumah bersama agar bisa hidup lebih bebas, tidak terikat aturan jam malam seperti di kos. Namun, alasan utamanya adalah Bima ingin hidup mandiri agar tidak perlu setiap hari berhadapan dengan ibunya. Baginya, lebih baik capek badan daripada capek hati. Adi sangat setuju dengan ide Bima. Setelah mencari-cari selama seminggu, Adi akhirnya menelpon Bima dengan kabar gembira. Ia telah menemukan sebuah rumah yang sesuai keinginan mereka, dengan harga sewa yang sangat murah. Keduanya pun segera menghubungi ibu pemilik rumah dan membuat janji untuk menandatangani kontrak keesokan harinya. Pagi harinya, sesuai janji, Bima dan Adi berboncengan menuju sebuah gang yang cukup lebar di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Setibanya di sana, mereka melihat sang pemilik rumah sudah menunggu. Saat melangkah masuk ke halaman, Bima mengamati sekelilingnya dan tampak sangat puas. Rumah itu cukup luas dan sejuk, bahkan memiliki halaman belakang yang lapang. Harga sewanya saat itu hanya Rp1.500.000 per bulan. Semua persyaratan dalam kontrak sangat memuaskan Bima dan Adi, kecuali satu syarat tambahan yang diajukan oleh pemiliknya. Mereka harus membayar uang sewa untuk 1 tahun di muka. Jika tidak, rumah itu tidak akan disewakan. Awalnya, mereka berdua merasa heran, tetapi setelah pemilik rumah menjelaskan bahwa ia tinggal jauh dan akan merepotkan jika harus menagih uang sewa setiap bulan, mereka pun mengerti. Tanpa bertanya lebih lanjut, mereka berjanji akan kembali pada sore hari untuk menyerahkan uangnya. Setelah kontrak ditandatangani dan uang diserahkan, ibu pemilik kontrakan memberikan kunci rumah dan gerbang kepada Bima, lalu pamit pulang. Bima dan Adi segera sibuk memindahkan barang-barang mereka. Rumah itu terdiri dari 3 bagian. Ruang depan berisi 1 set meja kursi kayu dengan cat lama yang masih layak pakai dan sebuah lemari kecil. Ruang tengah cukup luas, bisa menampung hingga 5 orang. Bagian paling belakang adalah dapur dan kamar mandi yang terhubung dengan kebun kecil di belakang. Di seberang kebun, berdiri sebuah gudang tua dan kumuh dengan gembok yang sudah berkarat. Bima tidak terlalu memedulikannya, berpikir bahwa ia tidak akan pernah menggunakan gudang itu. Setelah selesai berbenah, hari sudah gelap. Adi pergi ke belakang untuk mandi. Tiba-tiba, ia melihat sebuah gundukan tanah yang cukup tinggi, tertutup tumpukan daun pisang kering di samping gudang. Sesuatu yang tidak mereka perhatikan di pagi hari. Adi menceritakannya kepada Bima, tetapi karena hari sudah gelap dan tidak ada lampu di halaman belakang, Bima berkata mereka akan memeriksanya besok pagi.
Keesokan harinya, didorong rasa penasaran sekaligus keinginan untuk membersihkan halaman agar terlihat rapi, keduanya pergi ke belakang untuk memeriksa gundukan itu. Setelah Bima menyingkirkan semua tumpukan daun pisang, mereka menemukan bahwa gundukan itu adalah sebuah sumur tua yang ditutup. Sebuah batu besar dan pipih menutupi hampir seluruh mulut sumur. Dengan susah payah, keduanya berhasil mendorong batu itu hingga jatuh ke samping. Ternyata, itu bukanlah sumur kering. Sebaliknya, air di dalamnya sangat jernih dan bening. Mereka heran mengapa pemilik rumah menutup sumur sebagus ini. Dengan adanya sumur ini, mereka bisa menghemat puluhan ribu rupiah untuk tagihan air pam setiap bulannya. Adi pun memutuskan untuk menggunakan air sumur ini untuk mandi, mencuci pakaian, dan mencuci motor. Sore itu, Adi membawa pulang seutas tali tambang dan sebuah ember besar untuk menimba air. Namun, baru pukul 5 sore, langit sudah tampak temaram. Air di dalam sumur tidak lagi terlihat jernih, melainkan berubah menjadi keruh. Adi menurunkan ember ke dalam sumur. Ketika menariknya ke atas, ia merasa ada sesuatu yang menyangkut dan terasa sangat berat. "Bim, sini bantu gue sebentar," teriak Adi. Bima keluar dari dalam rumah sambil menggerutu. "Ember air doang masa nggak kuat sih?" Lalu, keduanya mengerahkan tenaga untuk menarik tali itu. Adi menduga embernya tersangkut di salah satu celah di dinding sumur. Sementara Bima berpikir talinya hanya terlilit akar tanaman. Entah karena mereka menarik terlalu kuat atau karena simpulnya yang lepas, tiba-tiba ember terlepas dari tali. Keduanya terjerempap ke belakang. Adi kesal karena kehilangan embernya dan hanya menatap ke dalam sumur dengan geram. Namun, perhatian Bima tertuju pada tali tambang itu. Bagian tali yang tadinya tercelup ke dalam air sumur telah berubah warna menjadi hitam keruh dan mengeluarkan bau amis yang sangat memuakkan. Bima mendekati mulut sumur, mencoba melihat ke dalam, tetapi suasana yang terlalu gelap membuatnya tidak bisa melihat apa-apa. Hanya bau amis itu yang semakin menyengat. "Masuk Di, besok pagi kita harus cek lagi sumur ini. Bahaya kalau dipakai sembarangan, bisa-bisa kita keracunan," ajak Bima. Sebelum masuk, Bima meminta bantuan Adi untuk menggeser kembali batu besar itu untuk menutupi mulut sumur. Makan malam itu terasa tidak enak. Pikiran Bima terus terganggu oleh bau amis yang mengerikan tadi, membuatnya kehilangan selera makan. Malam harinya, ketika Bima sedang tidur nyenyak, ia tiba-tiba terbangun karena mendengar suara aneh. Ia menoleh ke samping dan melihat Adi juga terjaga, sedang mendengarkan dengan saksama. Terdengar suara kletak-kletak yang terus-menerus, sesekali diselingi suara gesekan seperti seseorang sedang mencakar-cakar sesuatu. Suara itu, ditambah dengan keheningan malam, membuat bulu kuduk merinding. "Bim, bawa kayu yuk, kita lihat keluar, jangan-jangan ada maling," bisik Adi. Keduanya berjalan dari ruang tengah menuju pintu depan. Saat mereka mendekati pintu utama, suara itu perlahan mengecil. Jelas sudah, suara itu bukan berasal dari depan, melainkan dari belakang rumah. Mereka pun berbalik arah menuju dapur. Pemandangan di belakang masih sama, tidak ada seorang pun. Namun, suara-suara itu kini terdengar semakin keras. Setelah berpikir sejenak, Adi menempelkan kepalanya ke celah jendela untuk mengintip ke halaman belakang. Di bawah cahaya rembulan yang samar, Adi bisa melihat dengan jelas bahwa tidak ada siapapun di halaman. Anehnya, suara itu masih terdengar, seolah berasal dari tempat yang sangat jauh namun bergema tepat di telinga mereka. Setelah menunggu cukup lama dan tidak menemukan apa-apa, keduanya kembali ke kamar tidur. Tak lama kemudian, mereka mulai terbiasa dengan suara itu dan akhirnya tertidur lelap. Keesokan paginya, Bima bangun lebih awal.
Ia pergi ke kamar mandi untuk berkumur dan sekalian membuka pintu belakang agar dapur menjadi terang. Tiba-tiba, Bima terperanjat kaget dan mundur beberapa langkah. Batu besar yang semalam mereka gunakan untuk menutup sumur kini tergeletak persis di depan pintu dapur. Adi, yang terbangun karena teriakan kaget Bima, berlari ke belakang dan bertanya, "Ada apa sih?" Namun, Adi sendiri langsung lemas saat melihat batu besar yang semalam ia dan Bima angkat dengan susah payah untuk menutup sumur, kini berada tepat di depan pintu. Setelah menenangkan diri, Bima dan Adi mengambil sisa tali tambang dan pergi ke sumur untuk memeriksa keadaan. Air sumur itu kembali jernih, sama sekali tidak berbau seperti sore kemarin. Hal ini membuat keduanya benar-benar terkejut dan syok. "Nggak mungkin," teriak Adi. Bima menimpali, "Iya, aneh banget. Jelas-jelas semalam sumurnya bau amis, tali yang kita celupin jadi hitam. Kok hari ini airnya bisa bening lagi? Kalaupun ada orang yang sengaja ngerjain kita, gimana caranya dia bisa membersihkan seluruh air sumur cuma dalam satu malam?" Malam itu menjadi malam yang istimewa. Bima secara diam-diam berdiskusi dengan Adi. Mereka akan begadang semalaman untuk mengintai siapa orang iseng yang telah melakukan teror hantu-hantuan ini. Jam dinding menunjukkan pukul 12 malam. Halaman belakang masih sunyi senyap. Di dalam dapur, kedua pemuda itu tersiksa oleh gigitan nyamuk. Mereka terus mencoba mengintip melalui celah jendela, memantau area sumur. Hampir pukul 2 dini hari, tidak ada kejadian aneh apapun. Tepat saat Adi hendak mengajak Bima untuk menyerah, tiba-tiba Bima melihat sesosok bayangan samar di samping gudang, seolah sedang melambai-lambai memanggil. Bima segera menarik Adi untuk berlari ke halaman belakang, tidak lupa membawa 2 potong balok kayu untuk menangkap pencuri. Namun, setibanya di sana, mereka kembali masuk ke dalam rumah. Ternyata, bayangan itu hanyalah beberapa pelepah daun pisang yang bergoyang tertiup angin. Bima menghela nafas lega. Saat berjalan melewati sumur, tiba-tiba Bima dan Adi berteriak ngeri. Di bawah cahaya rembulan yang redup, terlihat jejak-jejak air memanjang dari bibir sumur ke tanah. Bau busuk yang amis menguar, membuat keduanya mual. Jejak air itu terus memanjang hingga ke depan pintu gudang, lalu menghilang. Hanya menyisakan beberapa bekas cakaran di pintu kayu dan beberapa tetes air di gagang pintunya. Karena tidak memiliki kunci gudang, Bima membungkuk untuk mengintip dari celah kecil di bawah pintu. Ia melihat genangan air yang cukup besar di lantai semen di dalam, mengalir mendekati celah pintu. Adi, yang tidak bisa menahan rasa penasarannya, menarik Bima berdiri dan bertanya, "Gimana? Lu lihat apa di dalam?" Wajah Bima saat itu pucat pasi seperti orang kehilangan roh. Setelah beberapa saat, barulah ia menjawab dengan suara gemetar, "Air dari mana bisa sampai menggenang seluas itu di dalam?" "Udah tenang aja Bim," kata Adi mencoba menenangkan. "Tenang gimana? Lu lihat sendiri kan, jejak air dari sumur sampai ke pintu gudang itu datang dari mana? Masa airnya mancur sendiri dari sumur? Nggak masuk akal," bantah Bima. Adi kehabisan kata-kata, dan tidak lagi berdebat dengan Bima. Ia masuk ke dalam untuk tidur, meninggalkan sahabatnya yang masih termenung sendirian di halaman. Seperti yang diduga, Bima pun segera menyusul masuk. Sejujurnya, Adi jauh lebih cemas daripada Bima. Baginya, air yang seolah merambat naik dari sumur dan masuk ke dalam gudang adalah hal yang sangat tidak logis. Namun, untuk memintanya membuka paksa pintu gudang, ia tidak berani.
bukan karena takut dituduh merusak, melainkan karena ia merasakan ada sesuatu yang sangat samar namun mengerikan bersembunyi di dalam gudang tua itu. Sementara itu, Bima tidak bisa berhenti memikirkan genangan air di lantai semen itu. Banyak pertanyaan muncul di benaknya, tetapi tidak ada satupun yang bisa ia jawab. Menurut perkiraannya, pasti ada seseorang atau sesuatu yang basah kuyup di dalam gudang itu untuk bisa menciptakan genangan air sebesar itu. Di luar tidak hujan, jadi tidak mungkin air itu bocor dari atap. Bima punya kebiasaan, jika ia ingin mengetahui sesuatu dan belum menemukan jawabannya, ia tidak akan bisa tidur. Langit mulai terang, tetapi Bima masih terjaga. Ia tidak tahu bahwa Adi pun mengalami hal yang sama. Pukul 8 pagi, tanpa janjian, keduanya berjalan menuju sumur. Airnya kembali jernih. Bibir sumur dan tanah di sekitarnya kering kerontang, tidak seperti semalam. Entah karena airnya menguap atau karena mereka terlalu mengantuk hingga berhalusinasi. Meskipun sangat penasaran, waktu tidak memungkinkan mereka untuk menyelidiki lebih jauh. Adi harus pergi ke kampus, sementara Bima harus ke warung internet di ujung jalan untuk pekerjaannya sebagai penjual barang online. Keduanya pun pergi, meninggalkan rumah itu dalam kesunyian. Sekitar pukul 6 sore, Bima pulang lebih dulu karena ada janji dengan seorang pembeli yang akan datang ke rumah untuk membeli kartu VGA bekas seharga 4 juta rupiah, yang sebelumnya ia beli seharga 3 juta. Hampir pukul 6:30, pemuda itu datang dan langsung memarkir motornya di halaman belakang. Sialnya, ia memarkir motornya tepat di samping sumur. Pembeli ini cukup teliti. Meskipun kartu VGA itu masih memiliki garansi 10 bulan, ia tetap meminta garansi personal selama seminggu dari Bima. Artinya, jika ada kerusakan, Bima harus mengembalikan uangnya. Bima dengan senang hati setuju. Saat mengantar pembeli itu ke halaman belakang untuk mengambil motornya, Bima merasa tidak nyaman ketika menatap sumur di dekat gudang. Pemuda pembeli itu dengan ceria berpamitan, lalu naik ke motornya dan menyalakannya. Tiba-tiba, ia melepaskan stang motor dan melompat turun. Di bawah cahaya senja yang redup, Bima melihat stang motor pembeli itu penuh dengan lumpur hitam yang basah dan lengket. Di tanah, terlihat jejak-jejak lumpur yang menjijikkan, memanjang dari sumur hingga ke pintu gudang. Di atas tanah yang gembur, tercetak jelas bekas cakaran yang dalam, yang kemudian menghilang saat mencapai lantai semen di depan pintu gudang. Wajah ceria pemuda itu seketika hilang, digantikan oleh kekesalan. Ia bertanya dengan ketus, "Mas, siapa sih di dalam rumah yang iseng begini? Niat beli barang, kok motor saya malah dikotori? Kalau begini caranya, mana ada yang mau beli barang dari Mas lagi?" Bima panik. Ia segera berlari ke dalam rumah mengambil lap untuk membersihkan motor tamunya. Meskipun hatinya dipenuhi ketakutan, ia berusaha tersenyum dan berkata, "Aduh, maaf ya Mas, mungkin anak-anak tetangga yang iseng manjat masuk. Saya juga nggak mau begini, tolong dimaafkan ya." Begitu pembeli itu pergi, Bima bergegas masuk ke dalam rumah, memeriksa sekeliling. Ia berharap bisa menangkap pelaku lelucon keji ini. Namun, rumah itu sunyi senyap. Adi belum pulang. Jika pelakunya adalah orang dalam rumah, tidak mungkin Adi. Jika itu pencuri, mengapa tidak sekalian mengambil motornya? Jika itu anak-anak, anak siapa yang bermain sampai larut malam seperti ini? Begitu banyak pertanyaan membanjiri kepala Bima hingga pusing. Selama ini, selain Adi yang sedikit penakut, Bima tidak pernah percaya pada hal-hal gaib seperti hantu. Namun sekarang, di hadapan kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan, sebuah penjelasan negatif mulai muncul di benaknya.
Tak lama, terdengar suara motor Adi yang baru pulang dari kampus. Begitu masuk rumah, Adi bertanya dengan riang, "Gimana? Kartu VGA-nya laku kan?" Bima hanya diam, pikirannya melayang. Sebagai sahabat selama bertahun-tahun, Adi sudah hafal dengan sifat Bima. Ia pun diam-diam pergi ke belakang untuk mandi. Langit mulai menurunkan gerimis. Adi menggigil kedinginan saat menyiram tubuhnya dengan air. Ketika sedang keramas, di antara suara rintik hujan, ia mendengar suara ketukan pintu. Tuk, tuk, tuk dari halaman belakang. Suaranya tidak terlalu keras. "Bim, ada apa?" panggil Adi. Tidak ada jawaban. Adi mengusap busa sampo dari wajahnya dan melihat ke arah pintu. Pintu belakang masih tertutup rapat. Suara ketukan itu sepertinya berasal dari halaman belakang, lebih tepatnya dari pintu gudang. Karena selain pintu itu, tidak ada pintu lain di halaman. Begitu Adi menjulurkan kepalanya ke jendela, tiba-tiba ia menjerit tertahan lalu jatuh terduduk di lantai, menumpahkan seember air yang baru diisinya. Bima, yang mendengar dari dalam, berlari masuk dengan panik. Melihat Adi telanjang bulat sambil berteriak-teriak, Bima tertawa terbahak-bahak. "Sialan lu, lagi latihan opera ya?" Tiba-tiba, tawa Bima terhenti. Ia sendiri baru saja mendengar suara ketukan tuk, tuk, tuk yang sangat keras, bahkan mengalahkan suara derasnya hujan. Namun, suara itu hanya berlangsung sesaat lalu lenyap. Setelah menunggu sejenak untuk melihat apa yang akan terjadi, busa sampo di kepala Adi mulai terasa perih di matanya. Tidak tahan lagi, Adi bangkit dan menyiram kepalanya berkali-kali. Sementara itu, Bima mengintip dari celah pintu ke halaman. Hujan masih turun dengan deras. Pemandangan di luar tidak ada yang aneh, kecuali rumpun pisang di dekat gudang yang terus bergoyang ditiup angin, seolah melambai-lambai. Bima kembali masuk. Adi sudah selesai berpakaian, tetapi raut ketakutan di wajahnya belum hilang. Adi menarik tangan Bima ke ruang tengah, lalu berkata, Di dalam sumur ada orang." "Ngaco lu, kenapa lu yakin banget? Lu lihat apa sampai teriak-teriak begitu?" tanya Bima. Adi menenggak segelas air untuk menenangkan diri lalu berkata, "Tadi, waktu gue lagi mandi, gue dengar suara ketukan. Gue usap muka, terus ngintip lewat jendela. Gue lihat jelas banget." "Lihat apa? Ngomong yang jelas dong," potong Bima, mulai tidak sabar. Dengan suara bergetar, Adi melanjutkan, Gue lihat dia pakai baju tidur panjang. Dia merangkak keluar dari dalam sumur. Jelas banget, keluar dari dalam sumur." Cerita Adi membuat Bima tidak bisa tidur semalaman. Meskipun cuaca cukup dingin karena hujan, ia merasa gelisah. Malam itu, Bima berdiskusi dengan Adi. Besok pagi, ia akan meminjam kamera video milik pamannya untuk merekam semua kejadian di malam hari. Hidup seperti ini, makan tak enak, tidur tak nyenyak, sungguh menyiksa. Adi langsung setuju, meskipun suaranya masih bergetar saat membayangkan harus menghadapi lagi pemandangan mengerikan seperti semalam, meskipun hanya melalui rekaman video. Pagi harinya, sesuai rencana, Bima pergi ke rumah pamannya untuk meminjam sebuah handycam yang bisa merekam hingga 8 jam. Setelah membawanya pulang, Bima memasang kamera itu di celah jendela, mengarahkannya tepat ke gudang dan sumur. Sementara itu, Adi membeli sebuah bohlam dan kabel, lalu memasang lampu tambahan di dekat pintu gudang agar pencahayaannya cukup untuk merekam. Pukul 5 sore, Bima mulai merekam. Ia sengaja memulai dari jam 5, karena sebelumnya, kejadian aneh sering terjadi di waktu itu. Keduanya merasa lebih tenang dan makan malam di ruang depan, seolah tidak ada apa-apa. Menurut perhitungan, kamera hanya bisa merekam hingga sekitar pukul 1 dini hari, sebelum memorinya penuh. Jadi, Bima menyetel alarm pada jam 1.
Malam itu adalah malam paling tenang sejak mereka pindah ke rumah itu. Sejak kamera dipasang hingga mereka tertidur, tidak ada gangguan atau suara aneh sedikit pun. Alarm berbunyi tepat pukul 1 dini hari. Bima menggeliat sejenak, lalu membangunkan Adi untuk membantunya memindahkan hasil rekaman ke laptop dan mengosongkan kartu memori agar bisa merekam lagi hingga pagi. Adi langsung terjaga begitu teringat harus pergi ke dapur. Keduanya berjalan perlahan ke belakang. Setelah mengambil kartu memori dari kamera, Bima mengedarkan pandangan ke seluruh halaman untuk memastikan keadaan aman sebelum akhirnya kembali ke ruang depan bersama Adi untuk menyalin data. Setelah selesai, Bima memformat kartu memori itu, lalu kembali ke belakang untuk memasangnya di kamera dan melanjutkan perekaman. Seharusnya, setelah memasang kamera, mereka langsung tidur. Tetapi, Bima justru mengajak Adi untuk menonton hasil rekaman tadi. Adi sebenarnya tidak mau melihat adegan-adegan menyeramkan di tengah malam, tetapi membayangkan harus tidur sendirian di ruang tengah membuatnya takut juga. Dengan enggan, ia setuju. Mereka memutar ulang rekaman itu. Hampir sepanjang video, tidak ada hal aneh yang terjadi. Tepat saat Adi mengajak Bima untuk tidur, Bima tiba-tiba terdiam, matanya terpaku pada layar laptop. Dari kejauhan, di bawah cahaya kuning redup dari bohlam, dari dalam bibir sumur, sebuah tangan muncul. Kelima jarinya mencengkeram kuat bibir sumur, meraba-raba mencari pegangan untuk merangkak naik. Tepat pada saat itu, rekaman video berakhir. Bima terperanjat. Apa itu tadi? Gumamnya pada diri sendiri. Gumamnya pada diri sendiri. Mungkin saja ia salah lihat. Bima memutar ulang bagian akhir video itu untuk memastikannya. Anehnya, bagian akhir rekaman itu kini menjadi buram dan tidak jelas. Bima memutarnya lagi. Hasilnya tetap sama. Adi menoleh ke Bima dan berkata, "Aneh banget Bim, semua ini makin gak masuk akal. Gue rasa rumah ini ada hantunya." Belum selesai Adi bicara, Bima memotong. "Ngawur, di dunia ini mana ada hantu? Gue gak mau percaya." "Terus menurut lu, semua kejadian aneh beberapa hari ini apa? Lu pikir ada orang yang iseng atau gimana?" balas Adi. Bima terdiam sejenak, berpikir, "Sudahlah, nggak usah debatin hal konyol ini. Mungkin kita kecapean, jadi salah lihat. Perasaan takut bikin pikiran jadi kemana-mana. Udah, ayo tidur, gue capek." Tanpa menunggu jawaban Adi, Bima masuk ke kamar. Adi pun bergegas mengikutinya. Malam itu, Bima bermimpi tentang hal-hal aneh. Wajah-wajah asing, pemandangan yang terasa familiar sekaligus asing. Wajah-wajah itu belum pernah ia temui seumur hidupnya, tetapi mengapa bisa muncul begitu jelas dalam mimpinya? Dalam mimpi itu, Bima melihat orang-orang tertawa riang. Tiba-tiba, pemandangan berganti. Wajah-wajah yang sama kini saling berteriak dan bertengkar. Mereka saling melotot seolah ingin memakan satu sama lain hidup-hidup. Lalu mereka berkelahi, darah muncrat kemana-mana, bahkan mengenai tubuh Bima. Tiba-tiba, entah dari mana, seorang pria beringas membawa sebatang besi besar berlari ke arahnya. Bima terkejut, tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Pria itu semakin dekat, mengayunkan batang besi itu ke kepala Bima. "Matilah aku kali ini," pikir Bima sambil memejamkan mata erat-erat. Plak, sebuah suara terdengar. Bima membuka mata dan berseru. Sebuah kepala manusia jatuh tepat di depan kakinya, menggelinding dengan darah berceceran. Apa yang terjadi? Belum sempat ia sadar, sebuah tangan menariknya dengan paksa ke dalam air dan menenggelamkannya. Bima tidak bisa bernapas, air masuk ke mulut dan hidungnya. "Tolong, tolong aku, siapa saja, tolong." "Bim, lu kenapa? Bangun, bangun."
Adi mengguncang tubuh Bima dengan keras dan menyingkirkan selimut yang menutupi wajah sahabatnya. Bima tersentak bangun, terengah-engah. "Lu mimpi buruk ya?" Teriak-teriak kenceng banget, kata Adi. "Oh, cuma mimpi," jawab Bima. Ia lalu bangkit dan pergi ke belakang untuk mencuci muka, sementara Adi bersiap-siap pergi ke kampus sambil bersiul. Bima mengeluarkan motornya, mengunci pintu, lalu pergi membeli beberapa kaset game baru untuk diinstal di komputernya. Di perjalanan, ia mampir ke rumah Tono, teman SMA-nya, untuk meminjam beberapa film bagus. Sore harinya, Adi pulang dari kampus sambil membawa sebuah lampu neon. Ketika ia sedang membuka pintu, Bima baru saja tiba. Melihat lampu di tangan Adi, Bima bertanya, "Buat apa lampu itu?" "Gue mau pasang satu lampu lagi di halaman belakang, biar lebih terang. Sumpah, kalau malam-malam mau ke toilet terus lihat keluar, serem banget," jawab Adi. Keduanya masuk ke dalam rumah. Saat makan malam, Adi berkata dengan gembira, "Besok siang gue mau pulang kampung. Ibu telpon, katanya Mas Rian mau nikah. Gue disuruh pulang bantu-bantu. Lu mau ikut nggak?" "Oh, Mas Rian, cepet juga ya sudah mau nikah. Selamat buat dia. Tapi kayaknya gue nggak bisa ikut masih banyak kerjaan. Tolong sampaikan salam selamat dari gue ya," jawab Bima. Selesai makan, Adi memasang lampu neon tambahan di halaman belakang. Malam itu, hujan turun sangat deras. Angin kencang menghempas jendela-jendela hingga berbunyi gaduh, seolah akan ada badai. Bima dan Adi segera menutup semua pintu dan jendela di rumah. Setelah merasa aman, mereka duduk di depan laptop untuk menonton film. "Kita nonton film horor ya, gue baru pinjam dari Tono, katanya filmnya seru banget," kata Bima. Adi setuju, meskipun ia penakut, rasa penasarannya lebih besar. Di luar, hujan semakin menjadi-jadi, keduanya fokus menonton. Sesekali, Adi menutup wajahnya dengan tangan saat adegan menyeramkan muncul. Bima yang duduk di sebelahnya hanya bisa terkekeh melihat sahabatnya yang penakut itu. Hujan terus mengguyur. Kedua sahabat itu terlalu asyik menonton hingga tidak menyadari apa yang sedang terjadi di halaman depan. Terdengar suara langkah kaki, blup, blup, yang semakin lama semakin cepat, berat, dan tergesa-gesa. Suara itu semakin mendekat ke pintu, tetapi keduanya sama sekali tidak menyadarinya. Pintu depan perlahan terbuka sedikit. Langkah kaki itu melambat, bergerak mendekati mereka. Air mulai menetes. Tiba-tiba, sebuah teriakan keras membuat keduanya terlonjak kaget dan menoleh. Mata Bima terbelalak, sementara Adi sudah melompat ke atas kursi sambil berteriak histeris. "Hahaha, tenang, ini aku." Bayu tertawa terbahak-bahak. Ia lalu melepas jas hujannya. Adi yang kesal melompat turun dan menjita kepala Bayu. "Dasar bocah iseng, bikin kaget aja lu." Bayu hanya cengengesan karena berhasil mengerjai mereka. "Lu ngapain kesini malam-malam begini?" tanya Bima. "Tadi aku habis jalan sama pacar. Pas mau anterin dia pulang, hujan deras banget. Jadi aku mampir ke sini aja. Tadi aku panggil-panggil dari luar nggak ada yang dengar. Pintunya nggak dikunci, jadi aku masuk aja," jawab Bayu. Kemudian Bima mengajak Bayu ke dalam untuk ganti baju. Adi sibuk menutup pintu lagi, mematikan laptop, lalu ikut bergabung dengan mereka di kamar. Malam sudah larut, ketiganya mengobrol sejenak sebelum akhirnya tertidur. Keesokan paginya, Bima bangun dan melihat adiknya masih mendengkur pulas. Adi sedang sibuk merapikan barang-barangnya untuk persiapan pulang kampung siang nanti. Bima kemudian mengambil motor dan pergi keluar. Sekitar setengah jam kemudian, ia kembali membawa beberapa barang. Ia menghampiri Adi, menyerahkan 2 botol sirup dan berkata, "Nih, sirup ini buat Mas Rian dari gue. Terus ini ada sedikit kopi sama teh buat ibu lu.
Bilang ke semua gue sibuk, jadi nggak bisa datang. Jangan marah ya. Adi berterima kasih. Pukul 12 siang, Bima bersiap mengantar Adi ke terminal bis. Ia tidak lupa berpesan pada Bayu. Nanti kalau mau pergi, jangan lupa kunci pintu. Kuncinya ada di atas meja komputer. Setelah itu, Bima mengantar Adi ke terminal. Di perjalanan pulang, ponsel Bima bergetar. Ibunya menelpon. Bima, pulang ke rumah nak. Ibu sudah masak soto ayam sama es cendol kesukaanmu. Pulang sekarang ya. Bima memutar balik motornya dan melaju ke rumah. Setibanya di sana, ia melihat Bayu sudah duduk santai menonton TV. Bima langsung masuk ke dalam, makan, dan bersantai hingga sore hari. Ia naik ke kamarnya untuk mengambil beberapa buku komik untuk dibaca di kontrakan. Ibunya menghampiri dan berkata, "Nak, kamu tinggal di rumah saja ya. Tinggal di luar makan gak teratur, ibu khawatir." Bima sudah besar, Bu. Bima bisa jaga diri. Lagi pula, Bima ingin belajar mandiri. Bima pergi dulu ya. Tanpa menunggu jawaban ibunya, Bima turun dan pergi kembali ke kontrakannya. Setibanya di kontrakan, hari sudah mulai gelap. Bima masuk, mandi, dan mencuci baju. Selesai itu, ia duduk di depan komputer untuk menjelajahi internet dan mengurus beberapa penjualan. Malam itu, ada 2 pelanggan yang datang membeli barang. Lumayan, Bima mendapat sedikit keuntungan. Ia mematikan komputer, lalu masuk ke kamar untuk membaca komik dan akhirnya tertidur. Tiba-tiba, suara petir yang menggelegar membangunkan Bima. Ia melihat jam, sudah hampir pukul 1 dini hari. Ia bangkit, mengunci semua pintu dan jendela, termasuk pintu dapur di belakang. Baru saja ia merebahkan diri lagi untuk tidur, tiba-tiba ia mendengar suara pintu dapur yang tadi sudah ditutup, kini terbuka. Bima berjalan ke belakang untuk menutupnya lagi, berpikir mungkin angin kencang yang membukanya. Namun, saat baru saja menutup pintu, Bima mendengar suara orang berenang, biur di halaman belakang. Suara air yang ditepuk semakin lama semakin keras. Aneh, jam segini siapa yang main air di halaman? Di sana kan nggak ada kolam, cuma ada sumur, gumam Bima. Penasaran, ia membuka pintu untuk melihat. Angin dingin berhembus kencang, membuatnya sedikit menggigil. Bima meraba-raba mencari saklar lampu di halaman. Ia menekan saklar lampu neon, tetapi lampu itu hanya berkedip-kedip lalu mati total. Kesal dengan lampu yang rusak, Bima menyalakan saklar lampu bohlam kuning. Cahaya yang remang-remang ditambah gerimis yang turun membuat Bima merasa tidak nyaman. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh halaman. Tiba-tiba, entah mengapa, pandangannya tertuju pada sumur. Bima tidak bisa menggambarkan apa yang dilihatnya saat itu. Jantungnya terasa berhenti berdetak, tubuhnya kaku, dan ia terdorong mundur oleh pemandangan yang sangat mengerikan. Ia jatuh terduduk, merangkak mundur. Jantungnya berdebar kencang, seolah mau melompat keluar dari dadanya. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Bima bukanlah orang yang percaya pada hal-hal gaib, apalagi hantu. Namun detik itu keyakinannya goyah. Ia tidak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia mengucek matanya berkali-kali, mencubit lengannya dengan keras. Rasa sakitnya sangat nyata. Ini bukan mimpi, ini kenyataan. Dari dalam sumur, sebuah tangan mencengkram erat bibir sumur, meraba-raba mencari pegangan. Suara air biur terdengar semakin cepat. Perlahan, ia merangkak naik dari mulut sumur. Sosok yang aneh dan mengerikan. Bima tidak bisa melihat wajahnya. Sosok itu perlahan merayap menuju gudang. Anehnya, Bima hanya bisa melihat bagian atas tubuhnya. Dari perut ke atas, bagian bawahnya tidak terlihat.
Sosok itu terus merangkak dengan kedua tangannya, basah kuyup. Meskipun suara angin dan hujan terdengar jelas, Bima masih bisa mendengar dengan sangat jelas suara rambutnya yang basah kuyup dan kusut. Sosok itu terus merayap hingga ke pintu gudang. Karena pintu gudang tidak berhadapan langsung dengan pintu dapur, Bima tidak bisa melihat apa yang dilakukan sosok itu di sana. Terdengar suara cakaran yang melengkeng, membuat bulu kuduk berdiri. Bima membeku, tidak berani bergerak. Matanya terpaku pada kegelapan malam yang menakutkan itu. Tiba-tiba, pandangannya kabur dan ia pingsan. Tetesan air hujan yang dingin membasahi wajah dan tubuh Bima, membuatnya tersadar. Ia melihat sekeliling dengan bingung. Ia terlonjak kaget saat menyadari bahwa ia sedang terbaring di samping pintu gudang. Bulu kuduknya meremang. Ya Tuhan, kenapa aku bisa ada di sini? Jelas-jelas tadi aku di dekat dapur. Di tengah suara hujan dan desau angin, Bima menunduk. Sebuah jejak panjang dari makhluk tadi, lumpur dan air hujan yang menjijikkan, menggenang di lantai. Dari bawah celah pintu gudang, air berlumpur mengalir keluar dalam aliran kecil. Tidak berani melihat lebih lama, Bima mengerahkan seluruh tenaganya untuk berlari tunggang-langgang masuk ke dalam rumah. Ia menabrak pintu dapur hingga terbuka. Tanpa pikir panjang, ia segera mengambil kunci motor. Tangannya gemetar hebat saat mencoba memasukkan kunci ke lubang gembok gerbang. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya ia berhasil mengunci gerbang. Ia melompat ke atas motor dan melesat pergi menembus malam yang diwarnai hujan dan angin. Saat itu, pukul 3.13 dini hari. Bima diliputi kepanikan dan ketakutan, terus memacu motornya seolah ada sesuatu yang mengejarnya dari belakang. Malam itu terasa sangat panjang. Angin dan hujan menerpa wajah dan matanya hingga perih. Tubuhnya gemetar hebat karena dingin dan takut. Motornya melaju kencang. Tiba-tiba, seekor kucing menyeberang jalan, membuat Bima terkejut. Ia mengerem mendadak. Karena jalanan basah dan licin, motornya slip dan ia terjatuh. Rasanya sakit sekali. Campur aduk antara takut dan kesal, untungnya Bima hanya mengalami luka lecet ringan di tangannya. Ia bangkit, mendirikan motornya, dan kembali tancap gas pulang ke rumah. Begitu sampai di depan gerbang, ia melompat turun dari motor, berlari ke pintu, dan menekan bel berkali-kali sambil menggedor pintu. "Ibu, ibu, buka pintunya, Bu." Beberapa menit kemudian, lampu di dalam rumah menyala. Pintu kaca dan teralis besi terbuka. Ibunya melihat Bima dengan keadaan basah kuyup seperti tikus tercebur dan tubuh gemetaran, segera berlari membuka gerbang. Tanpa sempat menjawab pertanyaan-pertanyaan ibunya, Bima langsung berlari ke kamar mandi. Di bawah siraman air panas dari pancuran, entah kenapa ia masih merasa sangat dingin. Pikirannya terus dihantui oleh bayangan-bayangan tadi. Rasanya tidak nyata, tetapi itu terjadi tepat di depan matanya, seperti sebuah film yang diputar lambat. Merinding, Bima menggelengkan kepala, mencoba mengusir bayangan itu. Dari luar, ia mendengar suara ibunya bertanya, "Kamu dari mana saja, Nak? Basah kuyup begini, kenapa tidak pakai jas hujan? Nanti sakit loh." "Tadi sore Bima ke rumah teman minum-minum, Bu. Mungkin karena mabuk jadi ketiduran. Pas bangun sudah malam, jadi langsung pulang. Gak nyangka hujannya deras banget. Gak sempat ke kontrakan, jadi langsung ke sini. Gak apa-apa kok, Bu. Jangan khawatir," jawab Bima berbohong.
Setelah mengeringkan rambutnya, ia naik ke lantai atas. Ibunya menyusul, membawakan segelas teh panas. "Minum ini biar badanmu hangat, Nak, lalu tidurlah." Masuk ke dalam kamarnya, Bima merasa lebih aman. Ia menghirup dalam-dalam aroma teh yang menenangkan. Tubuhnya perlahan menjadi hangat dan pikirannya mulai tenang. Ia naik ke tempat tidur, merebahkan diri, dan memutuskan untuk tidak memikirkan apapun lagi. Nanti saja dipikirkan, yang penting sekarang sudah di rumah. Mungkin karena tubuhnya sudah sangat lelah, begitu berbaring, Bima langsung tertidur pulas. Di luar, hujan masih turun rintik-rintik. Pagi harinya, Bima bangun. Perasaan berada di rumah terasa sangat damai. Memikirkan kejadian semalam terasa seperti mimpi buruk yang hingga kini tidak bisa ia pahami. Bima bimbang, apakah ia harus menceritakan hal ini pada Bayu atau Adi? Kalaupun diceritakan, apakah mereka akan percaya? Daripada pusing memikirkannya, Bima memutuskan untuk menunggu Adi kembali baru mencari solusi. Dengan pikiran itu, ia turun untuk sarapan dan menghabiskan hari itu di rumah. Bayu yang melihat kakaknya aneh menghampirinya. "Loh, tumben Kak Bima hari ini nggak kemana-mana. Semalam ada masalah apa? Kok pulangnya larut banget?" Bima yang sedang berbaring di sofa sambil menonton TV menoleh dan menjawab, "Kemarin habis minum-minum, pulangnya kemalaman. Kontrakan sepi, jadi bosan. Aku di sini beberapa hari nunggu Adi pulang." Sore harinya, saat Bayu bersiap-siap pergi dengan pacarnya, ia bertanya apakah boleh meminjam CD Windows milik Bima untuk menginstal ulang komputernya. Bima memberikan kunci kontrakannya pada Bayu. Malam itu, setelah mengantar pacarnya pulang, Bayu pergi ke rumah kontrakan kakaknya untuk mengambil CD itu. Saat membuka pintu, Bayu mengernyitkan dahi. Bau amis yang menyengat langsung menusuk hidungnya. Ia melangkah masuk. Lantai tanah di bagian dalam berantakan dengan jejak-jejak lumpur dan air kotor. "Apa-apaan ini? Jorok banget sih kakak ini. Tanah sampai dibawa masuk ke rumah," gumam Bayu. Ia lalu mencari kain lap dan membersihkan kotoran itu sekenanya. Bau amis yang pekat benar-benar membuatnya tidak nyaman. Selesai membersihkan, Bayu masuk ke kamar dan menuju meja komputer kakaknya untuk mencari CD itu. Ia merasa kesal. Jelas-jelas Bima bilang CD-nya ada di tumpukan CD di dalam lemari, tetapi setelah dicari-cari tidak ketemu. Ia pun menelpon Bima. "Kak, CD-nya kakak taruh di mana sih? Kok aku cari nggak ada?" Dari seberang telepon, Bima menjawab, "Ada di laci lemari, di mana lagi? Masa CD-ku sendiri aku nggak tahu? Coba cari yang teliti." Bayu kembali membongkar seluruh isi laci. Akhirnya, ia menemukannya, terselip di dalam sampul CD lain. Saat sedang merapikan kembali barang-barang ke dalam laci, tiba-tiba Bayu mendengar suara ketukan di pintu dapur. Ia mengerutkan kening dan berjalan ke belakang untuk memeriksa. Saat membuka pintu dapur, tidak ada apa-apa. Baru saja ia hendak berbalik, ia mendengar suara ketukan itu lagi, terus-menerus. Tetapi sumbernya bukan dari dalam rumah. Ia mencoba mendengarkan dengan saksama dari mana suara itu berasal. Suara ketukan itu semakin keras, lalu disusul suara cakaran yang membuat gigi ngilu. Perhatian Bayu tertuju pada halaman belakang. Ternyata suara itu berasal dari sana. Bayu melangkah keluar. Dalam suasana yang remang-remang, ia tidak bisa menemukan saklar lampu. Ia menyalakan senter ponselnya untuk mencari, tetapi kedua lampu di halaman ternyata mati.
Mengabaikan hal itu, Bayu berjalan mendekati sumber suara. Ternyata suara itu berasal dari gudang. Bayu mendekat untuk melihat. Paling-paling cuma kucing yang terjebak di dalam, pikirnya. Tetapi saat ia melihat ke atap gudang, tidak ada lubang sama sekali. Jika memang ada hewan di dalam, bagaimana caranya ia bisa masuk? Saat itu, suara-suara tadi tiba-tiba berhenti. Sebagai gantinya, sebuah aliran air kecil mengalir keluar dari celah bawah pintu gudang ke halaman. Bayu terkejut dan mundur selangkah. Air dari mana ini? Dengan penasaran, Bayu membungkuk menyinari celah pintu itu dengan ponselnya. Namun sulit untuk melihat ke dalam. Tiba-tiba, bau amis yang sangat pekat menyergap hidungnya, membuatnya mual. Ia segera berlari menjauh dari gudang itu. Bayu menghirup udara dalam-dalam dan bergumam. Aneh. Teman-teman sekalian, demikianlah akhir dari bagian pertama cerita Rumah Kontrakan Berhantu di Jakarta Barat. Untuk mengikuti kelanjutan ceritanya, nantikan penayangan bagian kedua besok. Jangan lupa untuk terus mendukung kanal Misteri Radio. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi.